Ya, halo semua, balik lagi di video baru. Asik. Ya, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian baik-baik aja dan kalian berada dalam mood yang baik untuk menonton video ini. Asik. Haha. Ya, ini sekarang udah hari Senin. Ini ingat ya, ini udah hari kerja. Udah rame lagi, bray. Jadi di video kali ini gue ingin membahas satu topik ini yang sering banget kalian tanyain, entah kan di DM gue atau komen Instagram gue, itu ada juga nanyain. Jadi kalau misalnya gue rangkum dalam satu topik, sebenarnya pembahasannya sih singkat ya. Jadi begini, seperti kalian udah baca di judul, apa sih suka dukanya naik motor sport 150 cc. Sebenarnya kalau misalnya motor sport ya, kita lihat dari kata sport itu sendiri. Kalau dari motor sport ya, sukanya itu adalah kalian bisa bergaya, asik. Ya kayak bergaya gitu lah ya. Ya maksud gue sih nggak munafik. Karena motor sport itu buat gue itu kayak ada karismanya sendiri gitu loh. Dari bodinya yang berfairing, yang gagah gitu, buat gue sih itu sukanya itu adalah kalian bisa bisa tampil gagah. Mungkin tergantung orangnya juga kali ya. Kalau gue sendiri tuh, gue tuh suka yang berbau sport. Gue tuh suka MotoGP. Jadi gue ngeliat motor yang sport gitu ya, gue tuh demen ngeliatnya. Satu dari fairingnya, terus dari bodinya yang gagah gitu, koker. Tapi bukan berarti gue nggak suka model Street Fighter ya. Gue juga suka kok model Street Fighter gitu. Kayak Ducati, Monster itu gue suka. Coba kalau misalnya kita ngomongin Moge, itu beda ya. Moge itu semuanya mau gimana juga bagus, juga keren gitu loh. Dan kalau misalnya kita dari 150 ya, Sport 150 cc 150 cc kita lihat dari cc-nya. Kalau buat gue, cc 150 itu adalah cc yang pas lah ya buat harian kalau menurut pandangan gue ya. Jadi sukanya gue tuh kalau pakai motor 150 cc itu adalah pas buat harian. Terus juga irit kan. Gue sih jujur aja irit motor 150 cc itu rata-rata. Jadi kalau misalnya buat harian, kayak buat mobilisasi bolak-balik harian, misalnya ngampus atau kerja, motor 150 cc itu cocok banget, pas gitu loh buat harian. Terus sukanya yang lainnya lagi adalah ini kalau misalnya dari kita nyebutnya paguyuban ya. Saya paguyuban motor 150 cc gitu ya. Jadi kalau menurut gue sukanya naik motor, punya motor 150 cc itu adalah kalian tuh pasti punya banyak teman di jalan. Maksud gue teman itu adalah teman yang cc sama. Karena motor 150 cc itu bener-bener banyak banget. Kalau misalnya di kelasnya ya, banyak banget yang punya. Kalau gue boleh bilang sih kayak gitu ya. Soalnya banyak banget emang. Ya mulai aja lah, mulai dari Fiction gitu ya, Fiction, CB, terus R15, Cyber 150. Itu kalian lihat aja di jalan tuh pasti banyak yang pakai Sonic, Supra GTR, MX King. Itu banyak banget jalan yang pakai cuy. Kalau misalnya dibanding sama yang 250 cc. Jadi kayak banyak gitu loh temennya. Ya mungkin kalau misalnya kalian orangnya demen macu adrenalin, kalian pasti nanggepnya kayak, wah ini banyak lawannya, banyak tantangannya gitu ya. Jadi kayak, maksud gue banyak lawannya, banyak tantangannya. Kalau misalnya kalian ngajak ngebut terus ada yang ngeladenin sama-sama 150 cc, kan berarti ini ya sepantaran lah gitu ya. Terus juga berhubungan dengan paguyuban yang tadi gue bilang. Jadi kalau misalnya gue lagi rolling gitu ya, lagi jalan-jalan, terus misalnya bareng sama teman-teman gue 150 cc, itu bukan susah ya, gimana ya, jarang ada yang ketinggalan. Jarang ada yang ketinggalan, soalnya kan sama-sama 150 cc kan, dan rame kan itu ya. Jadi kalau misalnya ngebut ya ngebut bareng, kalau misalnya ketinggalan ya ketinggalan bareng mungkin. Oh by the way, ini gue sharing pengalaman suka duka gue ini gue sharing berdasarkan pengalaman gue ya, pengalaman gue. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman yang lain, ya kalian boleh komen di bawah lah ya. Vlog ini bukan berarti gue mengeksklusifkan kelas 150 cc, bukan. Ini gue cuma sharing doang suka dukanya.
Jadi mungkin gue salah kalau gue ngomong 150 cc banyak yang punya. Itu gue salah. Kenapa? Karena kalau sekarang ini sebenarnya yang banyak yang punya itu ya, orang-orang Indonesia tuh banyak makanya tuh motor yang kelasnya misalnya 110, 125 gitu ya. Jadi sebenarnya 150 cc nggak yang terbanyak, tadi gue salah, maaf. Oh ya kan, dan rata-rata motor 150 cc itu enteng-enteng ya. Jadi buat gue tuh stop and go-nya tuh enak gitu. Dan buat filtering juga nyaman lah, nggak gede-gede banget gitu. Ya intinya banyak lah sukanya naik 150 cc. Ya mungkin kalian juga bisa sharing di sini. Nah, sekarang kita ke dukanya. Kita sekarang ngomongin dukanya. Apa sih dukanya? Pasti ada dukanya dong, nggak mungkin selamanya ada suka gitu kan. Ibarat lo pacaran pasti nggak mungkin selamanya mulus, pasti lo ada berantemnya, ya enggak. Nah, kita akan ngomongin dukanya sekarang. Dukanya naik motor 150 cc itu adalah, kita mulai dari yang paling realistis lah ya. Kalau berdasarkan pengalaman gua, motor 150 cc ini, kalau misalnya kalian rolling sama, kan motor 150 cc itu kan kelasnya kan ada 100, ada yang 100, 110, 125, 150, 200, 250, dan sampai ke atas sampai 1000. Nah kalau di BSD ini kan rata-rata teman-teman gua ada yang pakai 250, yang pakai 200 jarang, paling Pulsar gitu teman gue ya, si Nathanael sama si Yosia. Jadi kalau misalnya gue lagi rolling, kan langsung gap gue tuh antara 150 langsung ke 250, beda 100 cc kan. Jadi kalau misalnya lagi rolling, lagi speeding, udah ketinggalan. Jadi gue nggak bakal bisa lebih kenceng dari mereka, nggak bakal bisa nyamain kecepatan mereka, karena ya jauh lah ya coy, beda 100 cc. Itu sih yang pertama menurut gue ya dukanya ya. Jadi dari yang paling realistis lah, kalau motor 150 cc itu bukan motor yang terkencang, bahkan jauh. Motor 150 cc itu tidak kencang, kecuali kalian sudah bore up, kalian sudah otak-atik mesin kalian, kalian udah ganti nokenas, sudah ganti semacamnya, itu beda urusan kalau itu. Yang kedua, ini juga masih realistis. Dukanya naik motor 150 cc, biar kata ini 150 terus fairing sport ya, ini tidak satu silinder, tidak dua silinder. Jadi ya kalau misalnya ganti knalpot, suaranya gini-gini aja suaranya, nggak bisa suara yang bagus banget gitu loh. Jadi begitu. Oh ya, tadi gue mau nambahin, kalau suka naik, aduh ada apa nih? Ih, serem gue, serem anjir. Aduh. Nah, tadi gue mau nambahin, sukanya punya motor sport 150 cc adalah murah. Itu gue nambahin satu doang. Ya tadi balik lagi, dukanya naik motor 150 sport 150 adalah, kita ada di kata sportnya dulu deh. Dukanya naik motor sport deh, kalau misalnya dibandingin sama kelas Street Fighter gitu ya, kalau misalnya buat filtering ini jauh susah. Jauh. Motor fairing itu rata-rata kan dimensinya lebih gede ya daripada motor Street Fighter. Jadi kalau motor Street Fighter tuh gampang banget lah buat buat filtering. Wah, ini di mana gue lagi di Jogja ya ini ya. Ya enggak, ini gue lagi menuju kota bumi. Wah, tadi gue lagi ngomongin apa sih? Oh ya, suka dukanya motor 150 cc. Sebenarnya kalau dari sukanya mending kayaknya sih udah ya. Kalau dari gue, pengalaman gue pribadi, mungkin itu aja ya. Terus dukanya juga mungkin kayaknya udah. Oh ya, ini mungkin yang terakhir ya. Ini realita juga. Realita juga ini. Kadang motor 150 cc itu kurang dipandang. Jadi kalau misalnya kalian mau dipandang, kalian beli Moge. Aduh. Pak.
Kenapa tadi ibu? Mobil rem mendadak gua, saya aja hampir nabrak. Bapak mah nyenggol mobil? Enggak, saya ngerem mendadak. Mobil saya jatuh. Oh, ngerem berarti slip bannya ya? Mobil gua itu. Enggak, karena Saya aja nggak bisa ngimbangin, langsung saya buang ke kanan, ke kiri. nggak bisa ngebuang, saya akan ini takut nabrak. Ini emang nggak ada, Pak? Nih, memang nggak ada, jadi emang lepas ini Pak. Hah? Ada luka nggak Pak? Mati tuh. Bisa nggak Pak? Kalau kami bagi juga jatuh tadi. Kalau bisa menabraknya pada jatuh lagi. Iya tadi. Tiga-tigaan kita di belakang. Emang susah dinyalain Pak? Udah ya Pak ya? Hati Pak. Apa Pak? Kasih ya. Iya hati-hati Pak, aman ya Pak ya? Iya. Buset, kaget gua anjir. Anjir. Iya Mas. Hati Mas. Aduh rame lagi. Iya ya, hati-hati Mas. Sorry. Ya ini motor gua agak tengah jalan lagi. Suwe. Anjir. Panik gua. Refleks lu, langsung naruh motor. So tadi salah juga sih, gua motornya agak ke pinggir. So kasihan aja tadi. Dia kadang tuh bukannya apa ya, kadang kalau misalnya lo pengguna roda 4 nih, sorry ya, kadang kalau misalnya gue ngeliat nih, kadang suka lebih nggak merhatiin yang roda 2 gitu loh kadang. Bukannya karena gue pengguna roda 2 jadi gue fanatik sama roda 2, tapi kadang realitanya kalau dalam lo nyetir kadang gitu, kadang kayak kagak merhatiin orang yang pakai motor gitu. Jadi kalau misalnya orang kan kalau naik motor kan langsung full contact body gitu ya. Kalau misalnya mobil kecelakaan atau apa-apa kan dilindungi sama bodi mobilnya. Nggak kenapa-napa deh. Ya, mungkin sampai situ aja vlognya. Tadi kasus tadi sekaligus menutup vlog ini. Jadi gue harap ya pertanyaan kalian yang tadi suka duka naik motor sport 150 terjawab. Dan gue harap kalian yang naik mobil atau motor lebih hati-hati, lebih saling ini aja, saling menghormati sama pengguna jalan. Ya, intinya stay safe di jalan ya. Okay, hope you enjoy this video. Don't forget to like, comment, share, and be sure to subscribe. Mark Motovlog Bay. Okay, I'm Mark Motovlog Bay. I'm out. Bye bye.